Baik, ini kita akan berkelana mulai dari zaman sebelum Masehi, jadi ribuan tahun yang lalu ya. Sekarang kita udah di tahun 2020, jadi kalau sebelum Masehi berarti ribuan tahun yang lalu. Lalu kita akan masuk juga ke periode modern, belum Perang Dunia Kedua. Kemudian kita akan menjelajah juga pasca Perang Dunia Kedua sampai akhir ya di era sekarang ini, era 90-an lah, kita berhenti di era 90-an. Nah, semoga dengan perjalanan panjang itu kita bisa memperoleh pembelajaran ya. Nanti agak banyak kasusnya begitu, Anda semoga tidak merasa terbebani gitu ya. Nah, baik. Pertama kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan Anda semua bisa memahami tonggak-tonggak sejarah pelaksanaan RA ya. Nanti ada 4 tonggak yang saya sampaikan. Stun ya. Tonggak ini sifatnya penyederhanaan ya. Karena di dalam masing-masing periode itu sebenarnya juga bisa dipecah-pecah lagi menjadi periode-periode yang lebih spesifik ya. Tetapi untuk tujuan kuliah kita ini nanti akan direduksi saja menjadi 4 tonggak penting. Nah, lalu dengan begitu ketika Anda mempelajari tonggak-tonggak itu, Anda akan berkenalan sebetulnya pelaksanaan RA memahami dan sekaligus membandingkannya ya. Nah, kemudian berikutnya tujuan pembelajaran yang ketiga adalah Anda dapat memahami konteksnya ya, konteks politik yang mendasari pelaksanaan RA itu, dan juga kira-kira faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan dan keterbatasannya ya, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, itu punya konteks sosial politik yang berbeda-beda, dan di dalam konteks itu tentu ada konstelasi ya, konstelasi aktor, konstelasi kesempatan politik ya, itu semua adalah faktor yang menentukan bagaimana RA itu berhasil atau dampaknya sangat terbatas, bahkan mungkin jadi counter reform gitu ya di berbagai negara itu. Nah, terakhir dengan mengikuti kuliah ini Anda dapat menilai dampak pelaksanaan RA di berbagai negara ya. Ini tentunya mengacu kepada topik 2 minggu yang sudah diberikan ya, dengan mengacu kepada perkuliahan 2 minggu sebelumnya, maka Anda diharapkan dapat menilai apa dampak pelaksanaan RA itu di berbagai negara. Nah, kita memulai pada tonggak pertama ya. Nanti saya akan memberi kesempatan sebentar gitu ya untuk berdiskusi pada setiap tonggak ini ya, kalau waktunya masih sempat ya. Nah, ini tonggak pada periode kuno ya, ini periode sebelum Masehi ya. Nah, ternyata pelaksanaan reforma agraria itu juga sudah ada presidennya ya, sejak masa kuno ya, sebelum Masehi ya. Jadi bukan saja land reformnya pernah dilakukan, tetapi juga sampai pada akses reformnya ya pernah dilakukan. Jadi itu kombinasi land reform dan akses. Misalnya apa? Misalnya di era Yunani kuno itu ada satu pemerintahan yang oleh Solon ya. Ini 594 sebelum Masehi ya, sebelum Isa atau Yesus itu lahir ya. Nah, jadi ini periodenya sudah sangat lama, dan kita tahu di Yunani inilah kemudian pernah ya, itu berkembangnya di Yunani ini. Nah, apa yang kemudian dihadapi
ya oleh pemerintah Solon itu sehingga dia kemudian tergerak untuk menjalankan upaya reform itu. Nah, ternyata di sistem perbudakan ya. Dan sistem perbudakan itu lahir dari proses gade menggade tanah. Jadi petani kecil kalau terjerat oleh kebutuhan mendesak gitu ya, lalu dia menggadekan tanahnya kepada petani kaya ya. Dan kemudian dia yang semula menjadi tanah miliknya itu yang sekarang sudah dikuasai oleh petani kaya itu sebagai petani penggarap ya. Tetapi bagi hasilnya terlalu kecil sehingga hasil usaha dia di atas tanah itu tidak bisa untuk membayar hutangnya itu ya, sehingga akhirnya tanah. Sementara si petani yang semula pemilik tanah itu menjadi penggarap tuan tanah itu. Nah, kondisi ini lama-kelamaan menimbulkan ketidakpuasan di antara petani-petani yang sudah menjadi keresahan sosial yang itu pada dasarnya disari oleh keresahan agraria ya, agrarian unrest, karena ini kaitannya dengan hubungan di antara budak. Nah, jadi Solon ini sebagai penguasa di masa Yunani kuno itu kemudian harus merespon berbagai tuntutan yang saling bertolak belakang ini. Jadi di satu sisi dia harus mengakomodir kepentingan petani budak itu supaya tidak terjadi revolusi sosial, tetapi di sisi yang lain dia juga tidak bisa menghindari tekanan tuan tanah karena mereka adalah kelompok yang sangat berpengaruh ya, elit ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh. Nah, jadi apa yang dilakukan? Solon kemudian berusaha menghasilkan undang-undang agraria. Jadi Solon ini salah satu penguasa yang menjadi perintis sistem demokrasi. Jadi dia perintis lah sistem demokrasi. Dan karena dia berusaha merintis sistem demokrasi itu, tentu dia tidak bisa melakukan kebijakan yang sangat otoriter ya, sehingga di dalam upayanya mengakomodasi berbagai kepentingan tadi, dia juga harus menjalankan prosedur-prosedur yang sejalan dengan sistem demokrasi itu. Jadi dia kemudian melahirkan undang-undang agraria, dan karena itu harus dikompromikan dengan berbagai kepentingan, dia tidak otoriter begitu, maka undang-undang itu sebetulnya sangat akomodatif terhadap kepentingan banyak pihak ya. Jadi terhadap tuntutan para budak, undang-undang itu kemudian memutuskan bahwa hutang-hutang yang selama ini menjerat ya, melilit lehernya si petani budak tadi dihapuskan gitu ya. Kemudian status budak juga dihapuskan, mereka kemudian menjadi petani yang bebas, tidak lagi terikat pada kewajiban terhadap tuan tanah. Tetapi di sisi yang lain, undang-undang ini juga akomodir kepentingan tuan tanah ya. Jadi tanah yang sudah mereka kuasai, yang semula adalah tanah petani yang digadekan tadi, tidak dikembalikan lagi kepada petaninya gitu ya. Nah, karena undang-undangnya sangat akomodatif semacam ini, maka dampak reformnya kemudian juga ambigu ya, dan pada akhirnya semua pihak merasa tidak puas. Ini budaknya tidak puas, tuan tanahnya tidak, sehingga akhirnya stabilitas politik ya tidak bisa dipulihkan ya, dan akhirnya pemerintahan ini jatuh ya. Nah, Solon kemudian digantikan oleh Pisistratus ya, Pisistratus. Nah, di mana pada masa ini kondisi ketimpangan penguasaan tanah masih terus berlangsung ya, karena tanah yang sudah dikuasai oleh tuan tanah tadi kan tidak dikembalikan ya kepada petani pemilik awalnya ya. Petani pemilik awalnya itu dibebaskan, tapi tanahnya tidak dikembalikan. Nah, sehingga sebetulnya
ketimpangan penguasaan tanahnya masih berlanjut. Nah, karena itu Pisistratus kemudian berusaha mendorong distribusi tanah ya. Dan sebetulnya dalam catatan pertama kali ada program redistribusi tanah itu ya. Jadi tanah itu diberikan kepada penggarap atau petani tunakisma. Kemudian selain ada distribusi tanah, juga dilakukan upaya-upaya untuk memberikan dukungan pendanaan ya, ada fasilitas kredit untuk para petani itu. Nah, sayangnya memang tidak ada catatan sejarah dan kemudian eksperimen untuk melakukan demokrasi itu sendiri tidak berumur panjang ya, karena ternyata kekuatan tanah tadi masih cukup kuat, sehingga apa sudah dirintis oleh Solon di dalam mengembangkan sistem demokrasi ini kemudian akhirnya tumbang ya, dan terus yang lahir kemudian adalah rezim-rezim penguasa diktator ya. Jadi Yunani sendiri kemudian bereksperimen, butuh waktu lagi ya untuk bereksperimen sehingga akhirnya sistem demokrasi akhirnya lahir ya di Yunani. Tetapi sejarah awal demokrasi ini dirintis oleh Solon ini. Jadi ini adalah salah satu contoh reforma agraria pernah dijalankan pada periode kuno. Nah, kasus lain adalah Romawi kuno pada belakangan, yaitu 134 sebelum Masehi, dan dihadapi juga sama, yaitu ancaman pemberontakan petani ya, karena petaninya sudah tidak tahan lagi, mereka sudah terlalu lama ya di bawah sistem feodalisme, mereka menjadi seperti budak gitu ya di bawah tuan-tuan tanah itu. Maka timbul agrarian unrest ya, keresahan agraria, dan itu sebuah ancaman terhadap rezim yang berkuasa. Nah, tetapi menariknya berbeda dengan di Yunani, inisiatif perubahan ini justru lahir dari anggota parlemen ya, dari senat ya, dari Dewan Senat itu. Salah satu anggota senatnya itu namanya Tiberius Gracchus, saya tidak tahu bacanya bagaimana itu ya. Itu bahasa Romawi. Nah, dia kreatif mendorong lahirnya undang-undang agraria ya, Lex Agraria ya. Agraria memang berasal dari bahasa Latin ya. Lex artinya hukum, jadi ini undang-undang agraria yang dilahirkan ya oleh Tiberius Gracchus ini. Nah, dengan adanya undang-undang itulah kemudian masukkan komponen reform itu ya, misalnya saja batas maksimum penguasaan tanah itu kemudian ditetapkan. Hanya saja tanah yang disasar di dalam program ini adalah tanah-tanah publik ya, sementara tanah-tanah yang privat yang sudah dikuasai itu tidak diotak-atik ya. Nah, tanah-tanah publik ini tanah-tanah milik pemerintah gitu ya, jadi bukan tanah miliknya yang disasar, itu selama ini sudah disewakan, dikuasai gitu ya, dalam bentuk sewa petani-petani kaya ya, termasuk tuan tanah itu sendiri. Nah, terhadap tanah publik inilah kemudian diatur batas maksimum penguasaannya. Jadi kalau dia melebihi batas maksimum itu, maka dikurangi gitu ya. Lalu kemudian hasil pengurangan itu dibagikan kepada petani gurem. Dan jadi pada dasarnya undang-undang berat karena dia tidak menyasar tanah-tanah milik kaum feodal ya, tuan tanah ya, tetapi dia menyasar tanah-tanah publik yang selama ini dikuasai ya dengan hak sewa atau hak yang lain gitu ya. Itulah yang kemudian disasar oleh undang-undang. Dan meskipun undang-undang ini sifatnya sangat moderat, toh pada kenyataannya
feudal dan Kanikaya itu masih sangat kuat gitu ya. Sehingga terjadi perlawanan keras dari tuan tanah dan para senator Roma yang lain gitu ya. Karena memang inisiatifnya ini kan bukan berasal dari penguasa ya, tetapi dari pihak legislatif ya. Dan tampaknya penguasanya sendiri juga tidak punya kemauan keras sebetulnya ya, itu. Jadi ini berbeda kasus Pisistratus ya, yang sangat punya political will untuk menjalankan redistribusi tanah, sehingga pada akhirnya dampak dari reform ini hampir tidak punya efek apa-apa ya, kecuali hanya pada perubahan undang-undang saja. Bahkan inisiator undang-undang ini, yaitu Tiberius tadi, itu kemudian dibunuh oleh para ya. Dan kan adik Tiberius itu Gaius, dia juga terpilih sebagai anggota parlemen, dia juga dibunuh ya ketika dia berusaha untuk meneruskan cita-cita kakaknya itu ya. Nah, jadi ini adalah tonggak pertama ya reforma agraria pada periode kuno. Di sini ada 3 kasus ya, kasus Yunani kuno pada masa Solon, kemudian itu selalu pada masa kuno. Dari pemaparan ini Anda sebetulnya sudah bisa menerapkan ya konsep ya kriteria ya yang sudah Anda terima untuk menilai kenapa reform ini berhasil dan yang lain tidak misalnya ya. Sebagai contoh di masa kuno ini kekuatan sosial yang mendorong demokrasi itu hampir tidak ada ya. Rezimnya adalah rezim yang sangat otoriter gitu ya. Sehingga bisa terjadi ya pembunuhan Tiberius ini bisa terjadi dengan begitu mudah gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan sosial yang sebetulnya mendukung kekuatan politik, tidak ada kekuatan politik yang kemudian mendukung inisiatif perubahan itu. Nah, ini mungkin sedikit tidak pada masa Pisistratus ya, tetapi sekalipun kekuatan politiknya ada untuk mendorong proses demokrasi itu, tetapi kekuatan sosial yang menopang sistem demokrasinya masih sangat lemah. Jadi demokrasi sebagai sistem politik kan harus ditopang oleh kekuatan sosial juga. Nah, kekuatan sosial inilah yang sangat terbatas pada masa itu, sehingga setelah Pisistratus meninggal, maka kemudian sistem demokrasi juga berakhir. Nah, ini yang bisa diilustrasikan pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke tonggak kedua ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau ada, tolong ditulis di chat saja, nanti biar Mas Ari bisa membacakan ya. Nah, kita masuk ke tonggak yang kedua. Ini mungkin lebih kompleks ya dari tonggak yang pertama, dan di sini kita melihat bahwa reforma agraria itu lahir betul-betul sebagai buah dari revolusi sosial ya. Kalau pada tonggak yang pertama tadi kan inisiatifnya dari penguasa ya, atau dari anggota parlemen gitu ya. Tentu saja mereka punya inisiatif semacam itu karena ada tuntutan juga dari bawah. Gitu ya. Tetapi di tonggak kedua ini kita bisa melihat bahwa RA itu adalah salah satu buah dari revolusi sosial, di mana keresahan sosial, keresahan agraria sudah terbendung lagi, menghasilkan sebuah pemberontakan ya. Dan di dalam bagian dari pemberontakan itu adalah tuntutan untuk melakukan pembaruan agraria. Nah, ini ada 4 kasus yang bisa kita ulas.
Revolusi Prancis pada tahun 1789 ya, abad 18 ya. Nah, di sini sama ya, karena pada abad pertengahan ini sistem feodalisme itu sebetulnya ada di mana-mana ya, nggak peduli apa sistem politiknya, kerajaan, kalau di Timur Tengah mungkin gitu ya, kalau di Jawa mungkin waktu itu apa ya, ya kerajaan juga gitu ya. Sistem feodalisme ini ada pada masa itu gitu ya, dan inilah yang kemudian melahirkan struktur petani penggarap itu diperlakukan seolah-olah sebagai budak ya di dalam sistem feodalisme itu. Dan tentu saja ketika terjadi perubahan, terjadi perkembangan, ada kemajuan teknologi dan segala macam, itu kan aspirasi berkembang ya, cita-cita, harapan ya dari para petani itu kemudian berkembang ya, dan itulah yang kemudian memicu mereka untuk melakukan pemberontakan itu, sehingga pada tahun 1789 lahirlah revolusi sosial di Prancis, revolusi yang apa ya, sangat luas dampaknya ya, dengan cita-cita yang sangat sangat luhur itu ya, fraternité, liberté, dan égalité ya. Yang tahu bacanya bagaimana bahasa itu, tiga kata itu menjadi seperti mantra ya, yang menggerakkan mereka gitu ya. Ini belakangan ya, kita mengenai persaudaraan, kesetaraan ya, dan kemudian kebebasan itu menjadi semacam mantra yang menginspirasi mereka untuk melakukan revolusi sosial. Nah, pada saat itulah sistem penguasaan tanah itu dihancurkan, kemudian ikatan tuan budak, perbudakan itu ya, itu dihapuskan, jadi petani serfdom. Lalu tanah yang dikuasai tanah itu diredistribusi kepada petani dan budak, dan kemudian pada masa itulah sebetulnya mulai dilembagakan sistem usaha tani keluarga. Jadi sebelum itu tidak ada satu bayangan bahwa sistem produksi itu bisa dilakukan pada unit tani, tidak ada sistem feodalisme itu. Kalaupun ada produksi pada level rumah tangga, maka bagian dari sistem feodalisme itu, sehingga hasil produksi tingkat rumah tangga itu kemudian ada kewajiban membayar upah dan segala macam itu. Jadi sosial, kewajiban itu, ikatan-ikatan membayar upeti, membayar tenaga kerja ya kepada tuan tanah itu kemudian dihapuskan. Nah, revolusi Prancis kemudian menjadi inspirasi ya ke seluruh Eropa, terutama Eropa Barat dan Utara. Sementara di selatan ya, misalnya di Italia ya dan Spanyol itu masih belum terkena gelombang pengaruh revolusi Prancis ini. Tetapi Eropa Barat dan Utara ya, misalnya Belgia, Belanda, Jerman gitu ya, itu kemudian terinspirasi oleh revolusi Prancis ini. Bahkan kemudian lintas ke daratan sebelahnya ya, yaitu ke Inggris ya, melintasi di sana pun kemudian terinspirasi oleh revolusi Prancis ini, meskipun kemudian bentuk ini moderat ya. Jadi feodalisme dengan sistem penyakapan, jadi tidak ada redistribusi tanah secara mendasar seperti terjadi di Prancis. Nah, ini kasus di Prancis. Lalu kasus lain di mana reforma agraria ini juga menjadi buah dari revolusi sosial terjadi di ya. Nah, di Rusia ini juga sama. Jadi ada kesenjangan yang ekstrim antara petani kaya yang disebut sebagai kulak
dengan petani tunakisma. Dan ironisnya, kesenjangan yang ekstrim ini lahir dari upaya reform yang sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi di bawah sistem Tsar ya. Tsar ini rajanya di Rusia pada masa itu, karena tekanan perubahan juga dia akhirnya melakukan upaya reform ya. Tetapi reform ini ternyata justru makin mempertajam ya penguasaan tanah yang terjadi antara Kulak dengan garapnya. Inilah yang kemudian menghasilkan revolusi Bolshevik gitu ya, dan kemudian kekuasaan Tsar ya itu bisa ditumbangkan, terjadi pada tahun 1917 ya. Lalu sejak revolusi 1917 komunis ya, kemudian mereka mencoba mengupayakan reforma agraria yang bermodel kolektivis ya, karena ini kan sosialis gitu ya. Tapi butuh waktu cukup lama sejak revolusi 1917 itu sampai kemudian sistem pertanian itu berhasil diwujudkan pada akhir 1920. Kira-kira waktu satu dekade gitu ya untuk betul-betul agrarian reform yang model kolektivis ini bisa dilakukan. Jadi di dalam sistem kolektif ini hak milik pribadi dihapus, kemudian sewa menyewa ya bagi hasil ya, seluruh bentuk relasi penyakapan itu dilarang, tanah absente tidak diperbolehkan, mengupah buruh juga kerja di atas tanah yang dikolektivisasi ya, dibagi menjadi komune-komune begitu. Lalu hak garap dan luasan di atas tanah bersama itu ditentukan atas dasar kemampuan menggarap ya. Jadi ini sistem kolektivisasi yang dilakukan di Rusia ya. Nah, apa dampaknya? Revolusi itu seringkali memang perombakan itu didorong oleh emosi ya, oleh semangat yang antusias dalam revolusi itu, sehingga sanaan ya, di mana-mana seringkali ya, di tengah suasana revolusi itu kan gairah melakukan perubahan itu luar biasa, seringkali kos yang sangat tinggi, tetapi mereka juga dalam penuh euforia sehingga perencanaan yang teknokratis itu seringkali tidak terjadi. Sehingga apa dampak yang terjadi setelah dikolektivisasi itu justru terjadi kemerosotan signifikan ya, sehingga ini tentu menghadap kondisi sosial ekonomi para petani sendiri gitu ya. Nah, pada masa itulah kemudian pemerintah yang berkuasa itu mengeluarkan New Economic Policy ya, di mana di dalam kebijakan ekonomi baru ini sistem sosialisnya tekan, lalu kemudian terkandung juga ciri-ciri kapitalisme. Nah, perlu dicatat bahwa pemerintah yang berkuasa pada saat itu belumlah otoriter seperti pada masa berikutnya ya. Jadi pemerintahan sosialis di awal-awal ini masih relatif terbuka begitu ya. Dan itulah yang kemudian memungkinkan terjadinya populis ya. Lenin ini kubu Marxis, lalu para pengikutnya di Universitas Moskow itu kemudian menghasilkan satu argumen apa yang harus dilakukan dengan land reform di Rusia itu. Jadi saja mereka mengajukan model kolektivis ya. Tetapi argumen dari kubu Marxis ini, Marxis-Leninis ya, karena yang berkuasa waktu itu adalah Lenin. Ini dibantah oleh kubu populis ya. Itu tokoh adalah Chayanov ya, universitas yang sama ya. Nah, bagi si Chayanov, model land reform yang tepat adalah berbasis ya,
Nah, ini debatnya cukup panjang karena ini akan terkait dengan agrarian question ya, sebetulnya debat mengenai agrarian question, tetapi ini tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tetapi intinya adalah bagi kubu Marxis, bentuk pertanian yang wujudkan adalah kolektivis, sementara neopopulis harus berdasar pada rumah tangga petani. Nah, debat itu cukup serius, menghasilkan banyak argumen-argumen yang sangat bermutu. Nah, tetapi ketika Lenin kemudian digantikan oleh Stalin, ya, dan Stalin ini menjalankan pemerintahan dengan sangat otoriter, dia tidak sabar dengan perdebatan ini, lalu dia menindas ya kelompok-kelompok pengkritiknya, termasuk di kubu Marxis sendiri, pokoknya yang dengan dilibas gitulah, sehingga kalau neopopulis kemudian tidak mendapatkan tempat lagi ya, bahkan salah satu tokohnya yaitu Chayanov kemudian dibuang ke Siberia dan kemudian meninggal di sana ya. Nah, inilah yang kasus kedua, yaitu revolusi Rusia, di mana reforma agraria itu adalah buah dari revolusi sosial. Ini revolusinya kaum komunis di tahun 1970. Dan model kolektif ini ternyata juga mulus begitu ya, terjadi perdebatan, terjadi dampak yang justru berkebalikan ya dari tujuan awalnya. Diidealkan land reform itu menghasilkan modernisasi pertanian karena bisa diusahakan dengan skala yang sangat luas, dengan teknologi modern begitu ya, dengan pengorganisasian yang rapi ya, yang di drive dari atas gitu ya oleh negara gitu. Tapi ternyata justru yang terjadi adalah kemerosotan produksi, lalu kemudian sistem politiknya menjadi semakin otoriter. Nah, ini kasus yang kedua ya. Nah, saya kemudian ingin mengajak dari benua Eropa, kita melancong ke benua Amerika Latin ya. Kita akan melihat kasus di Meksiko. Di Meksiko ini sistem politiknya sangat otoriter, dan Anda tahu revolusi sejarah Meksiko tentu adalah sejarah kolonisasi yang sangat brutal, di mana para koloni dari Eropa, dari negara Eropa itu sudah benua Amerika secara keseluruhan, mereka melakukan bisa dikatakan genocide ya terhadap penduduk asli. Lalu mereka menguasai tanah yang sangat luas dan kemudian mendirikan satu sistem yang otoriter ya. Nah, di dalam sistem otoriter itu ternyata juga hanya segelintir orang-orang keturunan Eropa yang berkuasa ya. Sementara sebagian besar keturunan Eropa yang ada di sana ternyata juga menjadi petani-petani miskin. Apalagi penduduk asli gitu ya. Jadi itu lebih sistem yang militer dan sangat cermin dari tim tuan tanahnya. Di sana ada hacienda begitu ya. Jadi penguasaan tanah dalam skala yang sangat luas. Lalu tuan tanahnya itu seperti negara ya. Dia menjadi seperti penguasa tunggal di kawasan tanah yang dia kuasai itu. Dan penguasanya fantastis ya. Misalnya Meksiko yang sangat besar itu 40% wilayahnya hanya dikuasai oleh 840. Ada tuan yang menguasai luar ya yang di Eropa itu dengan wilayah negara Belgia, Luxembourg dan Belanda dijadikan satu. Itu dikuasai oleh satu orang gitu ya. Yang juga menarik juga di sana itu gereja itu juga menguasai tanah yang sangat luas ya, dan gereja itu berdiri di sisi para tuan tanah itu. Jadi para petani kecil ya
petani kecil keturunan Eropa yang turun-temurun ya, tapi mereka bukan golongan tuan tanah, itu justru tidak mendapatkan perlindungan gereja. Ya. Kemudian buruh juga diperlakukan seperti budak. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian menghasilkan revolusi. Meskipun revolusi sebagian juga bertumpuk tindih dengan perebutan politik ya di antara para tuan tanah itu sendiri. Jadi di antara para tuan tanah ini saling berebut kekuasaan juga, terjadi dan ada beberapa tuan tanah yang punya aksi pembaruan, dan itulah yang kemudian mereka bersama dengan para pemimpin gerakan petani, misalnya Zapata, salah satu tokoh penting di dalam gerakan revolusi petani di Meksiko pada saat itu. Lalu dia bekerja sama dengan salah satu tuan tanah yang namanya Francisco Madero, dan kemudian dia bisa menggulingkan penguasa yang sangat otoriter pada saat itu. Dan pada masa Madero inilah konstitusinya dipulihkan yang lebih demokratis, lalu dimulai sistem politik. Madero program reform, tapi kemudian ini disabotase, dan bahkan si Madero juga dikudeta ya, tuan tanah yang lain. Rangkaian kudeta. Karena itu revolusi sosial Meksiko itu sangat lama ya masanya ya, dari 1910 sampai 1940. Nah, penting di dalam periode 1910 sampai 1940 ini adalah lahirnya Konstitusi 1917 ya, di mana di dalam konstitusi inilah sangat jelas tercermin ada RA. Jadi ini berbeda konstitusi negara. Ya. Jadi di Meksiko itu norma agrarianya itu ada di konstitusinya ya. Karena sejarah revolusinya itu banyak didorong ya, pelaku-pelaku kuncinya juga oleh gerakan-gerakan petani. Salah satunya adalah Zapata tadi. Meskipun kemudian Zapata ini juga dibunuh ya bersama Hero ini juga kemudian dibunuh. Nah, apa dampak reformnya ya? Nah, proses reformnya ini tidak terlepas dari sejarah kudeta yang Santian itu penuh dengan perang saudara gitu ya, sehingga dalam periode itu lebih 1 juta orang meninggal ya. Jadi Anda bisa bayangkan pada masa itu 1 juta itu kan sangat besar ya. Sekarang pun sangat besar, tapi maksud saya pada masa itu ya, dengan kepadatan penduduk yang sangat saat ini 1 juta mungkin populasi Meksiko. Saya belum sempat cek gitu ya, tapi itu sangat besar. Nah, tetapi dampak positif dari revolusi itu adanya jaminan konstitusi yang eksplisit ya atas hak-hak petani dan buruh ya, yang itu kemudian menjadi landasan yang kuat sampai jauh. Sekarang pun orang akan selalu merujuk ke konstitusi apabila pemerintah melanggar hak ini. Contohnya adalah gerakan Zapatista. Nah, gerakan Zapatista ini era 90-an ya, sangat fenomenal gitu ya. Kalau Anda melihat filmnya itu sangat bagus. Saya nggak tahu nih, ada film ya yang Zapatista ini. Anda lihat sangat menarik ini. Karena ini masyarakat mereka berjuang dengan bersenjata, tapi yang adalah itu juga menginspirasi apa yang disebut sebagai New Social Movement ya, gerakan sosial baru, di mana gerakan itu kemudian meleburkan berbagai basis sosial ya, ada masyarakat
tani, ada misi dan segala macam itu. Dan di dalam gerakan revolusi Zapatista ini juga melahirkan narasi-narasi yang inspiratif, puisi, ya, karya sastra yang dihasilkan oleh gerakan Zapatista ini. Tokohnya adalah seorang profesor yang sampai sekarang anonim, dan dia kemudian menghasilkan banyak tulisan ya mengenai gerakan ini. Jadi pesan dari revolusi Meksiko di awal abad itu masih terus berlanjut sampai menjelang akhir abad 20. Kemudian masuk di abad 21 ini ya. Jadi kalau orang bicara mengenai New Social Move, itu salah satu adalah gerakan Zapatista ini ya, di mana politik rekognisi yang saya sampaikan di kuliah, yaitu rekognisi identitas masyarakat adat, itu membaur politik redistribusi, yakni hak-hak atas tanah dan sumber-sumber kesejahteraan, dan juga melebur dengan politik representasi ya. Jadi cita-cita mengenai demokrasi dan segala macam akan oleh Zapatista ini ya. Di Indonesia sudah diterjemahkan ya karya-karya tokoh gerakan Zapatista ini, kalau nggak salah gerakan tanpa wajah atau apa saya lupa ya, karena seluruh pelaku gerakan ini kan menutup kepalanya ya. Mereka ingin anonim ya, jadi mereka ingin anonim, mereka tidak ingin tampil di mitos. Ini adalah gerakan populer ya, gerakan populer, gerakan massa gitu ya. Nah, inilah yang bisa saya contohkan ya untuk tonggak yang kedua ini ya. Ada pertanyaan di sini. Ini masih ada 2 tonggak lagi. Apakah ada pertanyaan dalam chat? Kalau tidak, saya lanjut ke tonggak yang ketiga ya. Nah, ini jauh lebih kompleks ya. Semoga Anda sabar ya mengikuti ini. Nah, apa yang saya sampaikan pada tonggak kedua tadi itu ada tonggak yang ketiga adalah pelaksanaan RA pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi kalau sebelum Perang Dunia Kedua tadi saya sudah menyampaikan mengenai revolusi Perancis, lalu sebelum revolusi Bolshevik tahun 1917 itu sudah ada upaya pembaruan oleh Tsar ya, yang itu disebut sebagai memicu ketik lanjut. Lalu kemudian setelah revolusi Bolshevik di akhir dekade 20-an sampai awal 30-an ini kemudian dijalankan upaya kolektivisasi sistem pertanian ya, land reform yang menggunakan model kolektivis ya. Lalu juga ada revolusi Meksiko yang terakhir tadi. Nah, debat menonjol pada periode ini adalah antara kalangan Marxis dan populis di Universitas Moskow mengenai bagaimana model land reform yang paling tepat itu, apakah modelnya kolektivis ataukah neopopulis. Nah, ini kemudian terhenti dan dunia kedua mencakup seluruh daratan Eropa ya, dan juga bahkan menjalar ke negara-negara lain ya, dengan peta politik yang ada di Eropa ya. Jadi ada kubu tentara sekutu ya, dan kemudian kubu fasis ya, Italia, Jerman ya, seperti itu. Nah, setelah Perang Dunia inilah kemudian pemenang Perang Dunia Kedua ada negara-negara sekutu di satu pihak dan juga Uni Soviet ya di lain pihak. Sementara kekuatan fasis yaitu Nazi di Jerman dan Jepang itu berdikal. Dengan demikian, sesuai dengan
pemenang Perang Dunia Kedua itu, maka konstelasi dunia pasca Perang Dunia Kedua itu ditandai oleh persaingan dua. Di satu sisi kapitalis, yang ini direpresentasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara aliansinya, lalu sosialis ini direpresentasikan oleh Uni Soviet dan negara-negara pendukungnya. Nah, dengan demikian maka pelaksanaan reforma agraria pasca Perang Dunia Kedua ini juga terpilah menjadi dua blok ini kurang lebihnya ya secara umum. Nah, di dalam debat ideologis ini kemudian juga terjadi debat soal property rights. Apakah itu individu milik individual, maka negara itu tidak mengakui hak milik individual itu, sehingga negara harus mencabut hak milik individual itu dan menjadikan hak milik itu sebagai hak milik kolektif. Ya. Nah, ini perdebatannya kemudian masuk ke situ, antara blok kapitalis itu, yang kemudian juga mendasari apa model reformnya. Apakah model reformnya itu mengakui hak kolektif, mengakui individual, atau itu dihapus dan reformnya bersifat kolektivis. Lebih lanjut, debat yang berlangsung pada masa pasca Perang Dunia Kedua ini adalah apa sebetulnya peranan reforma agraria itu di dalam pembangunan nasional. Apakah mengikuti jalur pertanian pedesaan, pembangunan pertanian pedesaan, ataukah berbasis industri dan pangan ya. Nah, debat ini tidak terpolarisasi ke dalam kubu kapitalis dan sosialis, tetapi debat ini juga kemudian ada di dua kubu itu. Negara non itu juga ada yang mengambil jalur agricultural, ada yang mengambil jalur urban path. Oke, contoh misalnya bandingkan Indonesia dengan Nigeria ya. Indonesia dan Nigeria. Ini sama-sama negara yang berkembang. Nah, itu juga sama dipimpin oleh si militer ya. Karena ini bicara pada masa baru ya, awal tahun 70. Nigeria di Afrika dipimpin oleh rezim militer. Dua itu yang menarik juga memperoleh surplus ya, pendapatan negara yang cukup besar dari oil boom ya, booming minyak pada era 70-an ketika harga minyak melambung tinggi, kemudian negara minyak itu memperoleh berkah dari sini. Dulu konsumsi minyak masih sangat terbatas, kita bisa ekspor dalam jumlah cukup besar ya. Nah, beda Nigeria dengan Indonesia mengikuti jalur agricultural path of development ya. Karena itu surplus dari itu presidensial dikucurkan untuk membangun infrastruktur pertanian dan pedesaan. Ada pembangunan irigasi, negara mensubsidi untuk revolusi hijau ya, segala macam ya. Nah, jadi strateginya itu agriculture rural path ya. Di pihak lain Nigeria menggunakan tadi industri di perkotaan. Nah, apa dampak panjangnya? Ternyata pengurangan kemiskinan itu secara agregat itu jauh lebih cepat dari Indonesia, tetapi ketimpangan yang lebih tinggi. Jadi kemiskinan agregatnya bisa dikurangi, tetapi karena agriculture-nya tadi didasarkan pada revolusi hijau, dia justru memicu ketimpangan. Nah, di Nigeria kemiskinan tidak, karena itu
pedesaan, sementara itu dilakukan pada sektor dan perkotaan ya. Dua negara ini berjalan di jalur yang berbeda di simpang satu mengambil agriculture rural path, yang satu ke industrial urban path ya. Sehingga dampak jangka panjangnya menurun lebih pesat di Indonesia, tetapi dengan ongkos ketimpangan makin tinggi dalam hal penguasaan tanah, karena di kiri ya mereka di dalam poverty trap gitu ya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya yang di Nigeria ini adalah membahas substitusi impor ya. Jadi daripada mereka mengimpor barang-barang industri dari negara-negara maju, mereka mengimpor itu diproduksi di dalam negeri. Sehingga kalaupun land reform itu dilakukan, sebetulnya ini adalah bagian untuk ya. Di Indonesia industrialisasi untuk substitusi impor ini juga dilakukan, tetapi tidak segencar Nigeria. Strategi Indonesia pada masa itu adalah lebih kepada peran pertanian dan pedesaan ya. Nah, sehingga di Indonesia seperti saya sampaikan tadi, angka kemiskinan menurun, terjadi proses modernisasi di pedesaan, makanya revolusi hijau, tetapi secara secara drastis juga timpang meningkat di pedesaan. Inilah yang oleh saya disebut sebagai modernization without development. Terjadi modernisasi ya di pedesaan, tetapi sebetulnya pembangunan yang sebenarnya itu tidak terjadi karena dirasakan bisa miskinannya bisa dikurangi. Jadi kenaikannya itu sedikit pada masyarakat miskin, sementara pada elit meningkat dengan sangat. Long run disparitas ini kan semakin menajam gitu ya. Jadi berkah dari oil boom itu dan pada elit desa saja gitu ya. Nah, isu kebijakan yang lain pada masa Perang Dunia Kedua ini adalah upaya-upaya lain juga dengan imperatif politik ya. Misalnya ada upaya dekoloniasi ya pasca perang kemerdekaan, kita lepas dari Belanda, sistem menjadi hukum yang lebih adil ya, termasuk di bidang agraria. Lalu lahirlah berbagai melakukan perubahan undang-undang itu sampai lahir undang-undang pokok agraria. Nah, juga pada periode yang sama ada upaya jadi untuk memperkuat institusi negara kita, dan ini butuh waktu yang panjang ya. State making di Indonesia itu jatuh bangun. Bagaimana state kita itu sangat dikontestasi, apakah negara kesatuan, apakah gitu ya. Revolusi daerah ya, ada pemberontakan di Aceh, di Sumatera Barat ya, di Sulawesi Utara, di Tengah, di Maluku dan seterusnya. Jadi ada masa periode semacam itu gitu ya. Nah, tetapi pada satu masa itu bisa menjalankan agenda pembangunan ya. Di mantra development itu sangat kuat, dan negara itu merasa sebagai agen penting di dalam menjalankan agenda pembangunan. Karena itulah peran negara sangat kuat pada masa itu. Negara membuat program-program apapun ya, land reform, revolusi hijau dan segala macam itu dengan asumsi negara itu sebagai pemain yang sangat kuat pada masa itu.
faktor yang sangat signifikan. Era sekarang ya, di developmental itu sudah tidak ada. Sekarang itu justru perannya itu cukup dibalik. Negara merasa perannya hanya untuk memfasilitasi ya. Pasar lebih dikedepankan gitu ya, semacam itu ya. Nah, ini berbeda pada di dalam pelaksanaan berperan penting. Berbeda dengan era sekarang. Era sekarang itu negara ya menjalankan itu ya tidak seperti masa sebelumnya. Nah, hal yang lain ada modernisasi ya. Jadi modernisasi sama dengan pembangunan itu menjadi satu ideologi yang sangat penting. Bukan saja di blok kapital, tetapi juga modernisasi. Dan di modern ini ada satu pandangan untuk bentuk pertanian tradisional, sistem agroekologi yang dibangun oleh masyarakat adat dan segala macam itu tidak relevan, harus diubah, ketinggalan zaman ya, karena sudah tidak tuntut modernisasi, kurang lebih begitu. Nah, saya sudah sampaikan bahwa pada periode ini kebijakan reforma agraria juga lead di persaingan perang dingin antara blok kapitalis dengan blok sosialis ya. Jadi negara yang seolah-olah dihadapi pilihan apakah dia menggunakan kapitalis atau sosialis ya. Ada upaya-upaya untuk membuat blok ketiga yang dipelopori Indonesia oleh Bung Karno dengan gerakan non-blok gitu ya. Tetapi kemudian tokoh-tokoh kunci gerakan non-blok ini kemudian kan ya, dan kemudian itu nggak kuat lagi dan kan ya sudah tinggal sejarah seperti itu. Nah, terakhir isu kebijakan yang mewarnai reforma agraria pasca Perang Dunia Kedua adalah kaitan itu pada dasarnya harus dipelopori oleh negara, state-led reform, ataukah seperti inspirasi awalnya yaitu revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi itu digerakkan peasant-led reform. Saat ini juga muncul ya. Dan di Indonesia misalnya di era 60-an ya misalnya, ini kan kemudian ya kontroversi. Nah, ini apakah aktif pihak itu rekan atau tidak misalnya pada periode 60-an itu. Apakah land reform itu harus menunggu kemauan gitu ya, atau harus didorong ya oleh ya. Kita akan bahas mengenai land reform di Indonesia. Itu ada banyak sekali gerakan petani seperti Barisan Tani Indonesia, Tani Persatuan, lalu ada Tani Nasional Indonesia, GTI, Gerakan Tani Indonesia, dan macam ya. Mereka semuanya juga untuk mendorong ya, nah, waktu pelaksanaan land reform sangat gitu. Jadi ini konstelasi pada masa pasca Dunia Kedua, dan kalau untuk review kasus negara-negara tertentu, misalnya Taiwan, Korea Selatan, Iran, Irak, Mesir, Syria, dan Ethiopia dan segala harus tempatkan itu konteks debat ini. Negara itu tipe dari debat antara individual atau kolektif, peran RA-nya apa, lalu negaranya jalankan apa, atau industrial
path of development. Jadi konteks-konteks semacam ini penting untuk dipahami karena ini adalah di mana negara di dunia runtuhan menghabiskan semua peradaban itu, lalu semuanya berusaha bangkit, dan di dalam rekonstruksi pasca perang itu negara punya peran yang penting. Mereka punya asumsi aktor kunci sebagai developmental state, ya, negara yang mengembangkan proyek pembangunan, dan itu mereka kemudian terpecah antara kubu kapitalis dan sosialis. Jadi konteks-konteks semacam ini yang harus Anda pahami. Nah, terakhir pada tonggak ketiga ini kita sampai pada masa 80-an ini, ya, di mana kemudian reform justru mengalami kemerosotan, ya, kehilangan momentum, ya. Dan ironinya kehilangan momentumnya land reform ini adanya Conference on Agrarian Rural Development, ya, di Roma, diadakan oleh FAO pada tahun 79. Jadi konferensi dunia mengenai reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Nah, justru setelah konferensi itu jadi titik ketika jadi kunci dari negara lepas dari dunia kedua itu. Jadi land reform kemudian statusnya seperti mati suri. Mengapa itu terjadi? Itu juga tidak terlepas banyak land reform, baik kapitalis maupun sosialis, ya. Karena itu seperti tercermin sejak awal, ya, di era kuno itu, land reform itu sebetulnya dengan keadilan. Ya, sebetulnya adalah untuk sumber-sumber kehidupan yang dikuasai secara lebih adil. Jadi dia itu sebetulnya menciptakan perjuangan abadi sebetulnya. Tapi sifatnya abadi itu juga selalu dihadapkan ada resistensi banyak pihak yang interestnya terganggu oleh perjuangan itu, upaya baruan itu. Menyebabkan kali terjadi di sini, ya. Kita sudah belajar di Yunani, dari Romawi, dari Cina, macam itu. Bali sudahan dari pelaksanaan land reform itu kemudian terbentur pada resistensi para elit. Dan itu sebabnya dalam pelaksanaan land reform negara, baik di kapitalis maupun sosialis, itu terjadi fenomena yang disebut oleh Paulsen dan Stock itu sebagai pengkhianatan petani. Elit itu berkuasa, petani mendukung revolusi sosial, lalu elitnya berkuasa, mereka justru dikhianati, ya, karena program sangat modern, ya, mengakomodasi kepentingan banyak pihak, sehingga akhirnya petani sendiri sering tertinggal di dalam proses itu. Dan itu terjadi bukan hanya di negara kapitalis, di negara kapitalis juga, di negara sosialis sekali, tragedi kemanusiaan, ya. Juta yang mati di Kamboja ketika terjadi apa yang disebut sebagai program reedukasi, ya. Jadi orang-orang kota disuruh pindah semuanya ke desa, disuruh mereka memproduksi pangannya sendiri. Jadi berapa banyak penduduk kota yang meninggal, ya, pada masa itu, ya. Itu juga terjadi di nah, ya. Tapi dilakukan ternyata juga banyak sekali kasus di mana land reform dipaksakan oleh penguasa itu tidak menyejahterakan petaninya, gitu, ya. Petaninya dikhianati. Di Korea Selatan juga sama, ya. Di Korea Selatan juga sama, dilakukan land reform dengan model kapitalis, berkembang elit baru, ya, kaum
bisnis yang punya kekuasaan sangat besar ya, masa itu buat positif di Korea. Jadi ada di mana petani sendiri menganggap pada land reform. Ya. Ada satu periode seperti itu ya. Sama seperti kita melihat ya, karena dulu desa itu harus didirikan KUD, kooperasi desa, secara serentak, ya. Tapi pada KUD duluan, hal yang sama juga. Jadi proses demokrasi ya pada ini juga kemudian menyebabkan banyak sekali pemerintah di berbagai kemudian restrukturisasi itu dan memilih menggunakan jalan pintas ya. Jadi menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya ada revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu dilakukan untuk mengejar produksi pangan menggunakan teknologi modern unggul ya, serma dan seterusnya itu semua di otak. Jadi itu jadi dan secara delapan ini juga developmental state ya, pretensi negara sebagai agen di dalam pembangunan itu juga mulai berakhir. Jadi peran sentral negara sebagai developmental state itu berakhir ya. Di Indonesia berakhirnya kita menjelang tahun 10-an ya. Tapi di banyak negara lain itu lebih awal karena mulai didorong liberalisasi ya, deregulasi segala macam. Nah, terakhir reform mengalami ini karena pada pertengahan 80-an social collapse ya, kemudian blok yang dimotori Uni Soviet itu sudah tidak relevan lagi, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan land reform tandingan ya. Jadi land reform tandingan untuk mencegah model land reformnya sosialis ya. Seperti dilakukan Amerika, Korea Selatan, di Taiwan dan di Jepang, itu kan land reform buru-buru dijalankan oleh Amerika Serikat untuk membendung land sosialis ya oleh China, oleh Korea Utara, Uni Soviet. Jadi setelah sosialis runtuh, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk menjalankan ya, oleh negara kapitalis karena sudah tidak perlu tanding. Nah, kemudian para ini akan yang semakin mainstream dan dunia model reform yang negara berperan sentral di dalam perencanaan dan eksekusi reform itu dianggap sudah tidak relevan lagi ya, sehingga pada masa setelah itu mulai didorong model land reform yang benar. Nanti kita akan tipnya pada entah perguruan keberapa nanti itu yang berbasis besar itu ya. Nah jadi inilah tonggak ketiga itu ya, ini dalam singkat saya beruntukkan bagaimana dinamika pasang surut itu di berbagai dunia setelah terjadinya rekonstruksi pasca perang ya, pasca perang dunia kedua. Tapi tanpa memahami konteks semacam diadakan kesulitan untuk memahami kasus-kasus negara-negara yang akan Anda review itu ya di tugas kelompok ya. Saya juga tidak bisa menyajikan contoh-contoh negaranya secara satu persatu
tugas Anda nanti negara itu silahkan konsultasi ya kepada kami semuanya. Misalnya kalau terkait dengan Iran, rujukannya di mana dan segala macam, nanti kita akan mensupply gitu ya. Tapi pada perkuliahan ini, apa yang bisa saya sampaikan tidak mungkin bisa membahas semua negara satu persatu karena keterbatasan waktu. Tapi inilah konteksnya ya, konteks pasca Perang Dunia Kedua. Bagaimana RA itu sempat melejit sebagai strategi kunci ya di dalam semua negara ketika baru bangkit perang. Mereka ingin menjadi negara maju, menjadi negara modern, itu hampir semuanya menjadi reforma agraria itu sebagai satu strategi kuncinya. Hanya saja strategi kunci reforma agraria ini beda-beda. Ada yang diarahkan untuk agriculture rural path, ada yang diarahkan untuk industrial development. Ada bias desa, ada yang kota. Ya. Kalau bias kota berarti reforma agrarianya hanya menjadi penopang saja supaya industri di kota kemudian maju ya. Jadi desa menghasilkan surplus untuk biayai. Ini ibaratnya hulu memakan hilir, hilir memakan hulu, hilir industri memakan hulunya sendiri karena surplus pertanian sekali tidak digunakan untuk pertaniannya sendiri untuk menyediakan petani, tapi surplusnya itu digunakan untuk kepentingan industri sektor di kota. Nah, jadi pada Perang Dunia Kedua menggunakan land reform itu sebagai strategi utamanya, tetapi arah yang dituju juga beda-beda. Kemudian modelnya juga ada yang sosialis, lalu konteks politiknya juga macam-macam, karena sejarah dekolonisasinya itu juga macam-macam. Negara yang dijajah Prancis, negara yang dijajah oleh Portugal, beda dengan negara yang dijajah oleh Inggris, Belanda, oleh Spanyol, dan macam-macam ya. Nah, jadi dekolonisasi adalah bagian dari reforma agraria di masing-masing negara, dan itu menghasilkan bentuk-bentuk land reform yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, karena juga pengaruh sejarah kolonialnya juga. Lalu berikutnya yang perlu digarisbawahi adalah pasca Perang Dunia Kedua, negara itu menjadi pemain kunci, tetapi kemudian negara sebagai ya, di dalam modernisasi bangunan ini semakin dipreteli, makin tinggi, dan kemudian untuk meliberalisasi dan mengarah kepada pro market policies gitu ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan atau enggak ya. Pertanyaan. Ada Putri, Mas. Ya, silakan dibaca, nggak bisa melihat ininya. Jadi saya bacakan ya, Mas ya. Selamat pagi. Ya. Jadi saya ingin bertanya, dalam tonggak 2, reforma agraria adalah buah dari revolusi sosial. Bagaimana strategi untuk menjadikan kaum tani proletar sebagai subjek revolusi? Ini pengusung revolusi baru nih, Mas, di kalangan milenial. Dan bagaimana perbandingan keberhasilan dampak reforma agraria antara ideologi sosialis dengan ideologi populis? Mungkin ini pertanyaan terkait agrarian debate itu, Mas. Keberhasilannya. Itu, Mas, dari Putri Gaya. Silakan yang lain kalau ada. Yang terakhir tadi antara neopopulis. Yang terakhir tadi antara neopopulis dengan sosialis. Sosialis atau Marxis itu kan. Antara sosialis gitu maksudnya. Iya. Betul. Neopopulis mungkin ya. Perbandingan keberhasilan dampak RA gitu. Ya. Baik, tentu revolusi sosial ini butuh pasar ya. Jadi mungkin terjadi revolusi blok basis untuk menekan revolusi itu ya. Di
ada beberapa kasus revolusi sosial, meskipun secara nasional kita itu tidak melakukan revolusi sosial. Secara nasional kita itu dekolonisasi, perjuangan kita lepas dari kemerdekaan itu sebetulnya lebih mencerminkan revolusi nasional, ya, revolusi bangsa, bukan revolusi sosial, ya. Itu di dalam proses kita menjadi bangsa merdeka itu sebetulnya secara nasional jadi penjungkir balikan struktur sosial yang drastis secara nasional, ya, secara nasional. Karena itu yang memerintah kita sejak era Mo sampai sekarang sebagai elit, mereka sudah menjadi elit pada masa kolonial, ya, pada masa prakolonial, nenek moyang mereka juga sudah menjadi elit. Jadi tidak terjadi penjungkir elit. Di Indonesia tidak ada revolusi sosial secara revolusi kebangsaan. Nah, di tertentu revolusi sosial itu terjadi, di mana kemudian kaum elit lama menguasainya itu kan dibully dan muncul elit kemudian hak yang lebih kuat, ya, dibanding sebelumnya. Contohnya di mana? Contohnya misalnya Aceh. Jadi di Aceh itu hampir berjalin berkelindan, jadi irisannya itu sangat lebar dengan revolusi sosial, ya. Proses di kekuasaan dalam, ya, kekuasaan ulang ini penguasa feodal pada masa kolonial, ya, itu kemudian ditumbangkan secara, sehingga kemudian pemimpinan baru yang dikomandoi oleh kaum ulama, ya, oleh PUSA, ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, ya, dan para pemuda, ya, para pemuda sosialis PSI, ya. Nah, jadi di Aceh itu terjadi revolusi sosial, dan sebagai dampaknya sistem pengelolaan lahan di Aceh itu jauh lebih merata, ya, pada masa itu dibanding di tempat lain. Nah, ini yang terjadi di Aceh, di mana antara revolusi kemerdekaan itu berjalin berkelindan, partisipasi itu jauh lebih menonjol di sana. Di tempat lain isinya lebih bersifat revolusi pemuda, ya. Jadi pemudanya ini sebagai penggeraknya, dan itu kemudian hasilnya adalah sebetulnya lebih bukan revolusi. Jadi, dampak jangka berbeda antara daerah-daerah yang mengalami revolusi sosial sekaligus revolusi kemerdekaan dengan daerah-daerah di Indonesia di mana yang terjadi hanya revolusi kemerdekaan tanpa revolusi. Di Aceh Anda lihat sistem kepemimpinan elit-elitnya itu lebih terdekonsentrasi, ya, tidak terkonsentrasi pada elit-elit tertentu. Kalau di Banten misalnya, kalau Anda ikuti pilkada, ya calon gubernur lagi, artinya keturunan itu juga tidak seperti itu. Meskipun sisi kerugiannya juga dalam arti kemudian elit di Aceh ini nggak ada yang pernah akur itu. Dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali yang selalu berkompetisi di dalam itu. Tidak terjadi satu konsolidasi elit yang betul-betul seperti di Banten misalnya, kayak gitu, ya. Jadi ya ini ada dampak baik dan buruknya. Karena pas si kemerdekaan Aceh jauh lebih merata dibanding tempat lain. Revolusi sosial juga terjadi di Sumatera, ya, karena itu kerajaan Delhi hancur, ya, yaitu ada dampak sosialnya juga, sama dengan di Meksiko ada positif dan negatifnya, ya, karena pada dasarnya kan tidak semua
ya. Sama dengan revolusi di Meksiko itu kan si Mandela juga tuan tanah, ya tuan tanah yang progresif gitu ya. Tetapi pada saat revolusi sosial terjadi di Sumatera Timur, di Delhi, Sangay, dan daerah-daerah itu, penguasa-penguasa feodal itu, kerajaan-kerajaan lama itu kemudian ditumbangkan ya, asetnya disita, banyak yang dibunuh dan segala. Jadi revolusi sosial ada plus minusnya, meskipun jangka panjang sebetulnya dia berdampak pada demokratisasi ya di tempat-tempat lain ya. Kalaupun tidak ada revolusi sosial, ya Anda akan lihat polanya akan berbeda dengan di Aceh atau di segala macam. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan mana yang lebih baik, mana dampak yang lebih baik antara kapitalis, sosialis, dan neopopulis. Tentu tidak bisa kapitalis neopopulis ya. Karena di dalam kenyataannya semua land reform itu dijalani konsisten di kesemua model itu ya, baik di model kapitalis, sosialis maupun jadi ada yang tadi saya pengkhianatan petani ya. Jadi bahkan di negara di sistem neopopulis sekalipun banyak yang tidak berhasil karena itu, karena petani mereka dukungi pada saat pemilu, isu sosial, tapi ketika elitnya sudah bergerak, ternyata mereka tidak membela kepentingan petani juga ya. Jadi semacam itu. Nah, tentu saja bicara tidak bisa dari konten ya. Itu kita tidak bisa menilai Vietnam ya, yang negaranya sesuai dengan cara kita menilai Indonesia yang menerapkan neopopulis ya. Jadi karena itu kriterianya kembali kepada yang saya sampaikan sebelumnya tadi, apakah dia demokrat tidak gitu ya. Di negara yang menerapkan neopopulis bisa saja tidak demokratis kan begitu ya. Itu banyak sekali terjadi gitu. Jadi kita kembali kepada kriteria-kriteria yang disampaikan di awal, sehingga kita tidak bisa kemudian mengeneralisasi bahwa yang sosial buruk atau yang neopopulis pasti baik atau yang kapitalis pasti jelek. Ya kita kembali kepada kriteria tadi itu ya. Jadi di dalam kapitalis bisa saja bagus gitu ya, meski tentu saja sesuai dengan ideologinya dia akan mengarahkan ke sistem kompetisi ya. Jadi pada akhirnya yang mampu berkompetisi lah yang akan berhasil usaha itu dianggap tidak masalah dalam sistem kapitalis ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Putri ya. Jadi kita tidak bisa menilainya secara hitam putih dengan melakukan generalisasi. Tekniknya yang terjadi seperti apa, dan kemudian kita ukur dengan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan pada lalu. Ada komentar Putri atau cukup? Cukup sekali, Mas Wahib. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Putri. Ada pertanyaan lain? Yang lain boleh, jika tidak mungkin di chat, di open mute aja. Baik, kalau enggak, saya lanjut. Tonggak keempat. Nah, tonggak keempat ini diawali pada era 90-an. Jadi setelah satu dekade mati suri, bahkan kalau di Indonesia bukan satu dekade mati surinya land reform itu ya, tapi sejak 65 di tragedi politik 65 itu land reform sudah
sebetulnya hampir menjelang kejatuhan Soeharto gitu ya. Tetapi ini adalah gambaran di level dunia ya. Jadi dunia itu land reform sebetulnya masih cukup menjadi strategi utama sampai akhir 70-an, tetapi justru ketika kondisi dunia naik dan penisaan di rumah itu mulai kematiannya reform ya. Karena itu kemudian surut selama 10 dekade di era 80-an itu. Nah, kemudian di era 90-an itu kemudian terjadi kebangkitan kembali. Pernah mati. Aspirasi atas perjuangan menentang ketidakadilan itu akan selalu hidup di dalam nurani manusia sampai kapanpun ya. Jadi reform itu ya, karena selama terjadi ketidakadilan, selama masyarakat merasa dirinya tertindas, selama masyarakat merasa dia sudah memproduksi sesuatu, hasilnya justru diambil pihak lain, jadi ada ketimpangan di situ, maka aspirasi untuk menjalankan reforma itu akan selalu hidup. Dan ini juga kemudian tercermin pada era 90-an itu. Meskipun reform ini berapa teks literasi ya. Jadi ada konteks global yang saya tadi sampaikan, ada legislasi tadi di mana peran negara yang sangat kuat itu mulai dikendorkan, tidak ada lagi istilah developmental state ya, tidak ada lagi agen modernisasi itu, jadi kemudian peran pendidikan. Nah, maka kebangkitan agraria di era 90-an itu kemudian berhadapan dengan tantangan semacam itu. Nah, apa yang kemudian menjadi masalah dan tantangan baru sehingga kemudian reforma agraria itu dirasakan kembali lama saat yang kemudian membangkitkan kembali isu reforma agraria. Nah, di kota ini ada yang dikaji sebagai isu-isu baru yang kemudian menghidupkan kembali asli pelaksanaan reforma agraria. Pertama adalah negara-negara yang lepas dari konflik internal ya, konflik yang ada di negara antar negara, seperti civil war ya, perang saudara, dan upaya mencapai perdamaian di antara berbagai pihak di negara yang saling berkonflik gitu ya dalam masyarakatnya itu adalah dengan menata kembali penguasaan atas tanahnya, sumber daya alamnya. Atau dengan kata lain, land reform itu menjadi bagian dari kesepakatan damai ya. Jadi kesepakatan damainya itu termasuk menegosiasikan tidak tertimpangan ya, karena ketimpangan itulah dasar di mana mereka saling berkonflik gitu ya. Nah, ini terjadi misalnya di Afrika Selatan ya, di mana di Haiti itu kan hanya dikuasai oleh kulit putih, lalu sistem pemerintahan dan layanan publik, pendidikan dan segala macam itu dijalankan atas dasar ketimpangan tinggi antara lahan-lahan yang dikuasai oleh kulit putih dengan yang dikuasai oleh kulit hitam gitu ya. Tetapi kemudian tercapai proses perundingan damai setelah sebelumnya terjadi banyak konflik gitu ya. Dan kemudian salah satu tokohnya adalah Nelson Mandela ya, kemudian mencapai kesepakatan damai tidak bisa lagi mempertahankan sistem happy di negara modern ini. Mereka akan dikecam oleh semua negara ketika mereka masih mempertahankan sistem politik yang didasarkan pada
nasionalisme secara telanjang seperti itu. Gitu. Hanya mereka juga mau untuk berdamai kan oleh banyak negara. Gitu ya. Nah, bagian dari proses perdamaian itu adalah land reform ya, yang bentuk utamanya antara lain adalah restitusi. Restitusi itulah memulihkan kembali hak-hak masyarakat kulit hitam yang semula dirampas oleh kulit putih, gitu ya. Jadi ada program restitusi, ya. Jadi semacam itu. Jadi, upaya menyelesaikan dan menghasilkan kesepakatan damai itu antara lain juga dengan mengintegrasikan land reform. Ya. Jadi ini salah satu isu yang kemudian membangkitkan kembali pelaksanaan land reform. Meskipun sebagian dari pelaksanaannya adalah dengan model market-led land reform. Ya. Market-led land reform itu artinya tidak jalan secara oleh tanah dirampas ya, karena ada ganti rugi, lalu dibagikan kepada petani, lalu tuan tanahnya diganti, ada kompensasi di bawah harga pasar, kemudian petani yang menerima tanah membayar cicilan kepada negara dalam jangka panjang, itu sebagai uang untuk menggantikan kompensasi tadi. Kira-kira seperti itulah kalau state-led land reform. Tetapi kalau market-led land reform, itu antara pemilik tanah yang mau diambil tanahnya untuk dibagikan kepada petani, dengan petaninya sendiri, itu diminta untuk kurang menegosiasikan harga pasarnya. Ya. Menegosiasikan harga pasarnya. Dan kemudian atas dasar tanah ya, dari si pemilik tanah kepada petani yang tidak bertanah. Petani yang tidak bertanah kemudian mencicil kepada bank gitu ya, yang mengganti ke tanah itu. Kurang lebih. Tentu ada banyak pertanyaan dengan skema semacam itu, bukan menganggengkan bagaimana mungkin itu bisa dengan harga pasar gitu ya, kalau menggunakan metode atau model market land reform gitu ya. Tapi diskusi yang nanti akan kita sampaikan pada saatnya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah konteks baru yang kemudian membangkitkan kembali land reform adalah upaya-upaya penyelesaian perdamaian yang di dalamnya pelaksanaan land reform. Itu di Afrika Selatan pasca apartheid, terjadi di El Salvador ya pasca perang saudara, di Kolombia, di Rwanda. Konteks kedua yang kemudian membangkitkan kembali land reform adalah kesadaran mengenai hak-hak unik ya, the distinct rights of indigenous people. Jadi masyarakat adat itu punya hak-hak yang tidak bisa hanya dibaca berdasarkan model diferensiasi kelas atau berdasarkan model diferensiasi demografisnya Chayanov ya. Ini diskusi yang mestinya ada di kajian agraria ya, mengenai diferensiasi kelas ala Lenin dengan diferensiasi demografis. Karena modelnya diferensiasi kelas, maka itu perspektif Marxis, dan bagi kaum sosialis solusinya adalah collective land reform. Tetapi kalau situasinya itu dilihat bukan sebagai diferensiasi kelas, tetapi diferensiasi demografis, model Chayanov, maka land reformnya harus berbasis rumah tangga petani. Ya. Jadi redistributif, bukan kolektivis. Diskusi lain ya, yang mestinya diberikan di kajian agraria. Mungkin kajian agraria untuk adik kelas Anda akan diarahkan. Karena kan adat itu melekat kepada identitas. Ya. Jadi dia tidak bisa hanya dibaca sebagai diferensiasi kelas, tidak bisa juga dibaca hanya dari sisi fluktuasi kesejahteraan pada rumah tangga
diferensiasi demografis ala Chayanov, tetapi haknya ini melekat pada identitas dia sebagai etnis tertentu, pada masyarakat adat tertentu. Dan kalau kita buta terhadap identitas itu, maka hak-haknya juga akan kita abaikan. Jadi karena haknya itu melekat pada identitasnya. Dan ini kemudian kesadaran ini gerakan Zapatista kemudian memperoleh perhatian global ya, karena kampanyenya, perlawanannya yang sangat kreatif, dan juga produksi pengetahuannya yang sangat subur ya, menghasilkan banyak sekali karya-karya sastra. Nah, inilah kemudian menghasilkan satu kesadaran pentingnya land reform dijalankan kembali, tetapi juga yang mempedulikan hak-hak masyarakat adat. Itu konteks kedua yang membangkitkan kembali reforma agraria. Konteks yang lain adalah ada temali ya, berjalin berpindahnya land rights dengan gender. Sebelumnya ini tidak dipedulikan di dalam analisa Marxis ya, yang basisnya kelas, atau dalam analisa neopopulis yang menganggap rumah tangga itu sebagai unit tunggal tanpa ada diferensiasi di dalamnya berdasarkan atau usia. Nah, kesadaran ini kemudian melahirkan kesadaran mewujudkan keadilan agraria yang bukan hanya lintas kelas tapi juga lintas gender. Nah, makanya di dalam kuliah yang lalu sudah kita sampaikan aspek sensitif gender itu menjadi kriteria, salah satu kriteria bagi pro-poor ya, pro-poor land reform ya. Karena kalau tidak sensitif gender, maka tentu ketimpangan antar kelompok gender ini akan atau dipertahankan di dalam land reform. Sudah habis ya waktunya ya? Bisakah saya membahas menyelesaikan sampai nomor 7? Kedua adalah kesadaran yang makin meningkat terhadap lingkungan ya. Jadi makin kembang, dan itu kemudian melahirkan bahan baru pentingnya pelaksanaan land reform yang sensitif isu ekologis ya. Jadi land reform unit agroekologi misalnya ya. Jadi land reformnya tidak hanya kemudian terisolir pada wilayah-wilayah yang hanya cermat isi produksinya dalam konteks ekologinya juga. Lalu berikutnya adalah terus terjadinya kekerasan ya, kekerasan yang itu sangat terkait dengan tanah ya, dengan sumber-sumber agraria. Di Indonesia selama Orde Baru banyak sekali kasus kekerasan terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan, untuk gedung ombo dan segala macam itu kasus-kasus yang sangat fenomenal, dan itu semua kembali juga membangkitkan kesadaran pentingnya land reform. Lalu muncul pendekatan-pendekatan berbasis hak. HAM itu kemudian juga melibatkan di dalamnya adalah hak civic rights, bukan hanya civil and political rights, dan salah satu dari social dan economic rights itu adalah hak atas tanah, jadi hak atas, kemudian diserap di dalam strategi-strategi pendekatan-pendekatan pembangunan ya, dan dikampanyekan oleh berbagai kelompok HAM ya. Dan terakhir adalah munculnya NGO sebagai pemain kunci ya di dalam advokasi, di dalam program-program pembangunan, dan itu yang kemudian memungkinkan terjalin aliansi nasional global ya melalui interaksi dengan NGO ini. Nah, kesemuanya inilah yang kemudian melahirkan baru di era 90-an yang kemudian membangkitkan kembali agenda reforma agraria. Meskipun seperti tadi saya sampaikan, ini dihadapkan pada konteks baru, yaitu kemenangan neoliberalisme, ada konsensus di era 90-an akhir, ada market-led agrarian reform, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas
mohon maaf waktu terlewat. Kita akhiri, dan seperti tadi saya sampaikan, bagi Anda yang mendapatkan tugas praktikum untuk negara-negara yang belum punya literatur, silakan menghubungi kami untuk berkonsultasi. Lalu ada beberapa materinya juga sudah disampaikan pada kuliah kali ini, tetapi silakan juga mencari bahan tambahan ya, supaya lebih kaya tugasnya. Demikian, dan selamat berdiskusi untuk menghasilkan tugas praktikum, dan kita ketemu di kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.